Ada 3 yang menjadi rahasia di dalam kematian. Dan ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun manusia yang tahu. Yang pertama adalah tentang al-awqat, waktu. Kapan kita mati? Kapan kita meninggal? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang tahu. Manusia tidak ada yang tahu. Jangankan kita, Nabi dan Rasul juga tidak tahu. Ketika Nabi bermajlis di hadapan para sahabat, tiba-tiba datang seorang Arab Badui dari gunung, bertanya kepada Rasul, "Ya Muhammad, mata sa'ah?" Wahai Muhammad, kapan terjadi hari kiamat? Ya Nabi nggak tahu. Nabi hanya bertanya balik kepada orang itu, "Wa ma a'adatta laha?" Apa engkau persiapkan untuk menghadapi hari kemudian itu? Ya. Tidak. Dalam hadis Arba'in, hadis yang kedua juga disebutkan, malaikat Jibril menyamar sebagai laki-laki yang berpakaian putih, tidak nampak darinya bekas safar. Kemudian duduk di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu bertanya tentang kapan kiamat. Maka Nabi menjawab tidak tahu. Karena ilmu tentang hari kiamat itu adalah ilmu Allah, rahasia Allah. Tentang kematian itu adalah rahasia Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menjelaskan tentang ini tanda-tandanya. Kalau sudah terjadi tanda-tanda ini, kiamat sudah dekat. Kalau sudah terjadi tanda-tanda ini pada masing-masing individu manusia, berarti ajalnya sudah dekat. Jadi tidak ada yang tahu waktu kematian sampai hari kiamat, tidak ada yang tahu. Kemudian yang kedua adalah amkan, tempat. Sampai kapanpun tidak ada orang yang tahu di mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Logikanya pun, kalau saja manusia itu tahu di mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tidak akan mati. Kenapa? Karena dia akan pindah ke tempat lain. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada satupun jiwa yang tahu di mana dia akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kita berharap kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tempat yang terbaik. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga tentang rahasia kematian, hanya Allah yang tahu adalah sebab. Sebab orang meninggal. Ada orang yang meninggal karena sakit. Ada orang yang meninggal nggak sakit, tapi meninggal. Karena hanya Allah yang tahu sebab orang mati. Maka orang Arab mengatakan, tanawwa'atil asbab wal mautu wahid. Banyak sebab-sebab kematian. Ada yang mati ketika baca Quran, ada yang mati karena kecelakaan, ada yang mati karena sakit, COVID, dan seterusnya. Wal mautu wahid, tapi kematian itu sendiri hanya satu dan hanya sekali. Maka carilah sebab kematian yang terbaik. Bagaimana agar kita meraih kematian yang terbaik? Biasakan melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik di dalam hidup kita. Yamutul mar'u ala ma asya alaih. Karena seseorang akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaan hidupnya. Kalau kebiasaan hidup kita ngaji, setiap ada waktu kosong ngaji, insya Allah ketika kita wafat dalam keadaan mengaji. Kalau biasanya main musik, main gitar, nanti ketika mati pun main musik, main gitar. Sapu yang ada di pojok ruangan itu disuruh ambil, kadang dianggapnya gitar mainin. Kenapa? Karena kebiasaannya adalah main gitar, main musik. Maka orang meninggal itu tergantung kebiasaan hidupnya. Maka biasakan hidup dengan keadaan yang baik, lakukan hal-hal yang baik supaya terbawa hingga wafat. Istiqomah di atas kebaikan, maka insya Allah kita akan wafat di atas kebaikan itu.